Pertemuan dengan Dr. Yusrizal, penggiat ide ekonomi kerakyatan, Ramlan Tuanku Guru, dan Tahdiwar Sekjen Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia. Pada tanggal 24 Januari tahun 2025, telah dilaksanakan pertemuan penting yang melibatkan Dr. Yusrizal, penggiat ide ekonomi kerakyatan, Ramlan Tuanku Guru sebagai Ketua Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia, dan Tahdiwar selaku Sekretaris Jenderal Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas beberapa rencana strategis besar yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, pengembangan pesantren, serta penguatan peran Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia dalam bidang sosial dan pendidikan. Agenda pertemuan: pengelolaan lahan pertanian 30 hektar. Dalam pertemuan ini, dibahas rencana pengelolaan lahan pertanian seluas 30 hektar yang dimiliki oleh Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia. Lahan ini akan dioptimalkan untuk pertanian produktif, dengan tujuan untuk mendukung kemandirian yayasan dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para lansia yang dirawat serta sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi kegiatan yayasan. Beberapa usulan terkait pengelolaan lahan ini antara lain: menanam tanaman pangan yang dapat menunjang kebutuhan pangan lansia, seperti sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pengembangan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengelolaan lahan, baik dari segi teknis maupun pendanaan. Rencana pembangunan pesantren di daerah Malampah 10 hektar. Selanjutnya, dibahas pula rencana pembangunan pesantren yang akan dibangun di daerah Malampah, seluas 10 hektar. Rencana ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjemput sejarah dan menghidupkan kembali pusat pengajaran Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, abad ke-15 yang terkenal dengan tokoh besar seperti Syekh Daud Durian Gunjo. Pembangunan pesantren ini tidak hanya akan menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi simbol pemeliharaan sejarah dan tradisi Islam yang kaya di Indonesia, khususnya di daerah Malampah. Beberapa langkah yang disepakati dalam pertemuan ini antara lain: penyusunan rencana pembangunan yang mencakup fasilitas pendidikan, asrama, masjid, dan ruang belajar yang representatif. Pembentukan tim pengelola pesantren yang akan memastikan kelancaran proses pembangunan dan operasional pesantren. Perencanaan jangka panjang terkait pengembangan sumber daya manusia, seperti program pendidikan untuk santri dan pengajaran kepada masyarakat sekitar. Pengalokasian 10 hektar lahan untuk wakaf. Lahan seluas 10 hektar yang terletak di daerah yang sama dengan pesantren ini akan diwakafkan kepada Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia. Tujuan dari wakaf ini adalah untuk mendukung pengembangan lebih lanjut kegiatan sosial dan pendidikan yang dijalankan oleh yayasan. Wakaf ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam pengelolaan pertanian maupun sebagai ruang untuk kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lansia. Kajian akademik dan proposal. Dalam pertemuan ini juga disepakati bahwa akan dilakukan kajian akademik yang mendalam terkait dengan pengelolaan lahan, pembangunan pesantren, dan penggunaan wakaf tersebut. Kajian ini akan dilakukan oleh tim akademisi yang memiliki pengalaman dalam bidang pertanian, pengelolaan aset sosial, dan pendidikan Islam. Proposal akademik ini akan mencakup beberapa aspek: analisis kebutuhan lahan untuk pengembangan pesantren dan pertanian yang berkelanjutan, kajian tentang potensi sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengembangan pusat Aswaja di Malampah, rencana pengelolaan wakaf lahan untuk tujuan sosial dan pendidikan, estimasi biaya dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan pesantren dan pengelolaan lahan. Langkah selanjutnya, pembentukan tim kerja. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, tim kerja akan segera dibentuk untuk memulai penyusunan proposal akademik dan rencana pembangunan pesantren serta pengelolaan lahan. Tim ini akan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang pertanian, pendidikan, sejarah Islam, dan pengelolaan wakaf. Penggalangan dana dan kemitraan. Salah satu langkah penting adalah memulai proses penggalangan dana untuk mendanai pembangunan pesantren dan pengelolaan lahan. Yayasan akan mencari mitra strategis dari berbagai pihak, termasuk individu, perusahaan, dan lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki komitmen terhadap pendidikan Islam dan pemberdayaan lansia. Perencanaan proposal dan kajian akademik. Segera dilakukan penyusunan proposal yang lebih rinci, termasuk kajian akademik terkait pengelolaan lahan, sejarah Aswaja di Malampah, serta rencana pengembangan pesantren. Proposal ini diharapkan dapat segera diajukan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Penutupan.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mewujudkan rencana besar ini dan memastikan bahwa pengelolaan lahan dan pembangunan pesantren dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lansia Indonesia. Dr. Yusrizal, sebagai penggiat ide ekonomi kerakyatan, Ramlan Tuanku Guru, dan Tahdiwar berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan lansia dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang telah disepakati dalam pertemuan ini, diharapkan Yayasan Rumah Sunnah Lansia Indonesia dapat berkembang menjadi pusat perawatan lansia yang mandiri serta pusat pendidikan yang memperkenalkan sejarah dan pengajaran